الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di awal kebersamaan kita di hari yang mulia dan agung ini, khatib mengajak dirinya dan mengingatkan kepada segenap jamaah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap limpahan nikmat dan karunia-Nya. Apabila kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa syukur, niscaya nikmat dari Allah akan bertambah. Sebaliknya, apabila kita kufur, lalai terhadap nikmat-nikmat Allah, sungguh ancaman siksa dan azab Allah sangatlah pedih. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan kepada siapapun di antara umatnya yang istiqamah di atas tuntunan sunnah dan ajarannya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak kita ragukan lagi bahwa sebagai manusia kita terdiri dari jiwa dan raga. Orang menyebutnya juga jasmani dan rohani. Dan kita melihat di dalam kehidupan nyata bahwa hampir setiap orang bersungguh-sungguh untuk memperhatikan kebaikan dan kesehatan jasmaninya. Dia berpikir keras bagaimana mengatur pola hidup yang sehat dan baik, makannya, minumnya, istirahatnya. Dan apabila ia mengalami sakit, dia akan segera berpikir untuk mengkonsumsi obat atau datang untuk diperiksa oleh dokter. Dan tidak jarang apabila kondisi sakitnya semakin parah, dia dengan rela hati ditusuk sana, ditusuk sini, opnam, agar kesehatannya bisa pulih kembali. Tidak sedikit dari perusahaan-perusahaan besar memperhatikan bagaimana agar seluruh pekerja di perusahaannya dapat menjaga stabilitas kesehatan jasmaninya. Berbagai bentuk tunjangan dan fasilitas kesehatan diberikan. Medical check up sekian bulan sekali, gratis. Pemeriksaan jantung, pemeriksaan gula, pemeriksaan ini dan itu, demikian digencarkan. Pertanyaannya adalah, sudah sebesar itukah perhatian kita terhadap rohani kita? Sudah sebesar itukah perhatian kita terhadap kesehatan kalbu dan jiwa kita? Jika belum, maka hendaklah kita meningkatkan perhatian itu. Karena saat kita meninggal dunia, selanjutnya kita masuk dalam perjalanan kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak lagi meminta pertanggungjawaban tentang jasmani. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat adalah hari tidak lagi bermanfaat tumpukan harta benda, tidak pula anak keturunan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat tumpukan harta benda atau anak keturunan, kecuali yang datang menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalbu yang salim, dengan jiwa yang bersih,
dengan rauhani yang jernih. Dia jaga bukan hanya kesehatan jasmaninya, tapi dia juga jaga dengan baik kesehatan rauhaninya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hendaklah kita menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang adil bahkan terhadap diri kita sendiri. Kita perhatikan kesehatan jasmani kita, tapi jangan lupakan kesehatan rauhani kita. Kita perhatikan raga kita, badan kita, jangan lupa untuk perhatikan jiwa dan kalbu kita. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam setiap tubuh ada satu gumpalan seukuran yang hanya bisa dikunyah. Jika gumpalan tersebut baik, maka akan menjadi baik seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila gumpalan tersebut rusak, akan menjadi ikut rusak seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa gumpalan itu adalah kalbu. Subhanallah. Lihat bagaimana Islam menjadikan kalbu yang bentuknya kecil berada di dalam tubuh kita. Orang biasa menyebutnya jantung. Ketika jantung kita baik, jantung kita sehat, bukan sekedar kesehatan jasmani, tapi juga kesehatan rohaninya, maka akan menjadi salih dan baik pula seluruh anggota tubuhnya. Sebaliknya, apabila gumpalan yang kecil bernama kalbu itu rusak, maka akan menjadi rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Para ulama menjelaskan, al-qalbu fil jasad kal maliki ala junudih. Kalbu, jiwa di dalam tubuh seseorang seperti halnya seorang raja di hadapan bala tentaranya. Subhanallah. Perumpamaan yang sangat indah disebutkan oleh para ulama. Maka bayangkan, kalau ada seorang pemimpin atau raja yang salih, kira-kira perintah apa yang akan dititahkannya kepada segenap prajuritnya? Kalau dia adalah raja yang salih, perintah, arahan dan titahnya pastilah perintah yang baik. Maka dengan demikian prajuritnya akan menjadi baik. Dan bayangkan sebaliknya, jika seorang pemimpin, jika seorang raja rusak, maka dia pun akan memberikan perintah, arahan dan tuntunan yang rusak serta menyebabkan kerusakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang tidak hanya sekedar memperhatikan kesehatan jasmani, tapi juga kita memperhatikan kesehatan rohani. Bukan hanya memperhatikan kesehatan raga, tapi juga kita memperhatikan kesehatan jiwa. Bukan hanya sekedar kesehatan yang dapat ditilik oleh seorang dokter, tapi juga kesehatan jiwa, kalbu, jantung yang dapat dibenahi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah. ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة وتقبل مني ومنكم العمل بهما فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور ذو الرحمة. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه
وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقائه أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah yang kedua ini, izinkan kembali bagi khatib untuk mengingatkan kepada dirinya serta mengajak kepada jamaah sekalian untuk berupaya mempersiapkan diri menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun yang salim. Sebagian orang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa menjaga stabilitas kesehatan dan kesucian kalbu saya sehingga kelak saya menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan kalbu yang bersih? Jawabannya semua ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Al-Hadis. Secara singkat izinkan kami untuk menyebutkan sebagian di antaranya. Yang dapat menjadikan kalbu kita sehat dan jernih adalah bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman, bertauhid dan tidak mencampur adukkan tauhid mereka dengan kezaliman syirik, maka niscaya mereka akan mendapatkan rasa aman dan mereka kelak akan mendapatkan hidayah. Tauhid dijaga, dilestarikan agar ia tumbuh, terus berkembang dan berada bersama kita saat ajal menjemput. Yang kedua, di antara yang dapat menjadikan kalbu kita salim, kalbu kita jernih dan bersih adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dengan itulah aku diperintahkan dan aku termasuk yang pertama kali berserah diri kepadanya. Berserah dirilah kepada Allah. Pasrah sepenuhnya kepada Allah. Jadikan hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dapat menjadikan kalbu kita jernih adalah ketundukan kita, kepatuhan kita kepada semua yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ditetapkan oleh Allah adalah yang kita lakukan. Jika Allah perintahkan sesuatu, aku akan berkata sami'na wa ata'na. Jika Allah larang sesuatu, aku akan berkata sami'na wa ata'na. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya hanya ucapan kaum beriman sajalah apabila mereka dipanggil untuk berhukum kepada hukum Allah di dalam Al-Quran, berhukum kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, maka ucapan mereka kaum yang beriman itu tidak lain adalah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bayangkan andai usia kita di kehidupan dunia ini sudah tinggal menghitung hari atau mungkin menghitung jam. Bayangkan andai salat Jumat yang kita lakukan saat ini adalah salat terakhir yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian selanjutnya kita akan berjumpa dengan Allah. Dengan kondisi apakah kita berjumpa dengannya? Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kejernihan hati kita, menjaga kesehatan kalbu kita, menutup hayat kita dengan husnul khatimah, dan memasukkan kita kelak ke dalam surga tertingginya Al-Firdaus. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله في رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.